Allah wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan panjang umur sampai 350 tahun. Banyakan ya. Bapak berapa umurnya? 80 udah segini, bagaimana 350? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana bapak-bapak? Semua kabar sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu di sana sehat, ibu? Waduh, nggak konsen ibu-ibu. Kantongnya mana? Kantongnya sehat? Kantong sehat ya? Hah? Meriang? Baik. Hari ini saya dikasih tugas bagaimana mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Sebelum kita bicara kemuliaan, tentu ayat yang semua kita hafal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Allah panggil orang yang beriman. Allah tidak katakan ya ayyuhal muslimun, apalagi ya ayyuhan nas. Maka hanya orang yang sanggup melaksanakan ibadah puasa dan Ramadan ini hanya orang-orang yang beriman. Kalau hanya orang Islam sanggup hanya sampai 7 hari, wajar saja. Kalau awal Ramadan ramai masjid, penuh musola sampai keluar-luar. Kemarin ramai nggak nih? Udah nyusut nggak nih? Ada kemajuan ya, maju mundur. Ya itu, karena yang berimanlah yang akan mampu melaksanakan ibadah Ramadan, tarawih, puasa. Kalau yang kadarnya sekedar Islam saja, saya yakin nggak sanggup. Kenapa? Karena iman yang berbicara. Karena iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah tidak katakan wujiba, Allah katakan kutiba. Padahal Allah wajibkan. Tapi kenapa tidak Allah katakan wujiba? Kenapa Allah katakan kutiba? Karena Allah ingin sampaikan kepada kita bahwa ini puasa ini telah diwajibkan kepada kalian secara tertulis dan permanen, bukan kewajiban lisan saja. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, juga pernah diwajibkan secara tertulis kepada umat-umat sebelum kalian. Umat zaman dulu juga ada puasanya. Ada puasa Nabi Daud, ya, itu tertulis di Taurat. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa wajib buat Nabi Daud dan umatnya. Maka sekarang menjadi puasa sunat kita. Puasa Daud namanya. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu begitu. Tapi tidak ada sholat Daud ya. Nanti sehari sholat, sehari tidak, sehari sholat. Nggak ada sholat Daud, nggak ada. Yang ada puasa Daud. Puasanya Nabi Isa alaihissalam ada 40 hari 40 malam. Yakin saya kalau kita diwajibkan puasa itu bukan 40 hari 40 malam nggak buka-buka, tapi Nabi Isa dan umatnya itu kalau umpamanya berbuka jam 7 malam sampai jam 7 malam lagi baru
berbuka dan sekalian sahur gitu. 40 hari 40 malam kita boro-boro. Jangankan 40 hari 40 malam, puasa ini aja sampai jam 6.30 udah letoy kita. Apalagi terik, panas hari, terik banget. Ngelihat, jangankan ngelihat apa, ngelihat ceret teko berkeringat, waduh enak banget. Teko berkeringat, Bu, berarti isinya apa itu? Es batu. Waduh, ini mumpung beberapa hari ini seger puasa, nggak panas, alhamdulillah. Hujan mulu kemarin sampai malam. Jadi umat Nabi Isa 40 hari 40 malam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, juga pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita ini diwajibkan puasa, tapi mereka coret itu di kitab-kitab mereka. Tidak ada lagi di kitab-kitab mereka. Maka Al-Quran ini permanen, tertulis wajib sampai hari kiamat. Kira-kira begitu maknanya. Nah, la'allakum tattaqun, ini yang ingin kita bahas pada malam hari ini. Ingati saya kalau kebablasan ya, saya nggak ngelihat jam. 5 menit lagi, ntar tarik aja, betot aja kalau sekalamaan. Bertakwa. Apa itu takwa? Supaya kita menjadi orang yang mulia. Mulia itu begini, Pak. Mulia di pandangan manusia dengan mulia di pandangan Allah itu berbeda. Ada orang, contoh nih, contoh Fir'aun itu mulia di pandangan manusia di zamannya. Hebat itu Fir'aun. Fir'aun itu lahir jadi pangeran. Lahir aja udah pangeran dia. Besar jadi raja. Sampai mati jadi raja. Mulia, dihormati, dihargai manusia. Sampai jangankan manusia, alam aja takut sama nama Fir'aun. Pernah suatu hari, jadi Fir'aun ini lagi berlayar bersama tentaranya di Laut Merah. Tiba-tiba Laut Merah itu banyak ombaknya. Dibentak sama Fir'aun, diam, berhenti tuh ombak. Bayangkan tuh hebat Fir'aun. Hebat Fir'aun tuh. Dan Fir'aun tuh nggak pernah sakit, nggak pernah pilek. Ada yang nggak pernah pilek di sini? Fir'aun. Artinya Fir'aun tuh hebat, tapi mulia di mata manusia. Tapi kalau sudah Allah menghinakan, sampai kapanpun Fir'aun akan menjadi hina. Buktinya, belum ada pernah kita dengar orang anaknya lahir dibuat namanya Fir'aun. Saking hinanya itu Fir'aun. Umpama nih, kita sholat tarawih, tiba-tiba datanglah pembesar. Marilah kita minta sambutan dari bapak yang terhormat sebagai Fir'aun di kampung kita ini. Wah, habis kita. Menghina kau, katanya. Dibilangnya kita menghina kalau kita sebut dia Fir'aun. Begitulah hinanya Fir'aun. Maka puasa ini tujuan kita di samping takwa. Takwa itu kita mulia di sisi Allah. Sebaliknya, apabila sudah Allah memuliakan seseorang, meskipun dia hina di mata manusia, dia akan mulia sampai akhir hayat dan akhir zaman. Contoh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu miskin, hitam, budak, apalagi jelek. Ada yang jelek nggak ada ya? Cakep semua di sini. Pokoknya hina secara duniawinya. Tapi kalau sudah Allah muliakan itu Fir'aun, Bilal bin Rabah, sampai kapanpun dia akan menjadi mulia. Buktinya, banyak orang anaknya lahir dia buat namanya Bilal. Padahal Bilal itu miskin, Bilal itu hitam, Bilal itu budak. Dan orang berebut-rebut megang mik ingin jadi Bilal. Nggak ada orang berebut-rebut ingin jadi Fir'aun. Hebatnya itu kalau sudah Allah memuliakan. Maka dalam kesempatan ini, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Jadi di pintu surga di akhirat sana ada 8 pintu surga kata para ulama. Salah satunya adalah untuk orang yang bertakwa karena puasanya. Ada bertakwa karena sholat. Bertakwa karena sholat itu ciri-cirinya besok di akhirat sana, semua bekas wudhunya itu akan bercahaya. Jadi para malaikat bisa nandain, wow, ini orang bertakwa karena sholat, bercahaya. Makanya disunnahkan kita kalau ngambil wudhu, lebihkan itu anggota wudhu kita. Umpamanya kan batas siku, sisakan jenggot kita, semua sisakan, supaya itu menjadi bukti dan cahaya besok di akhirat.
Jadi para malaikat juga tidak perlu memilah dan memilih. Dilihatnya, wah ini bertakwa karena sholatnya, masuk surga melalui pintu surga yang bernama Babus Sholah, nama pintu surganya. Bertakwa karena puasa ada, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah, ingat, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kacau. Sisi manusia sahur makan jengkol dia, habis itu makan pete, habis makan jengkol makan pete, nggak gosok gigi, buru-buru ke masjid Al-Madani, saf terdepan, Allahu Akbar, wah penuh masjid, kebetulan puasa pertama. Pas salam, assalamualaikum warahmatullah, adab-adapan sama temannya, pingsan teman gara-gara dia. Itu di sisi manusia. Tapi kalau di sisi Allah, kalau di sisi Allah, mulut orang yang berpuasa itu besok di akhirat harum bagaikan minyak kasturi. Kasturinya surga, bukan kasturi dunia. Kalau kasturi dunia nggak enak baunya. Pernah saya beli minyak kasturi, nggak enak. Kalau kasturinya surga, masya Allah. Jadi di sana besok di akhirat, orang yang berpuasa itu akan mengucapkan salam, assalamualaikum. Tercium malaikat baunya. Kata malaikat ini, orang yang bertakwa karena puasanya masuk surga melalui pintu surga yang namanya Babur Royan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya lama kita mau ceramah ini, banyak yang mau kita bahas. Terutama kan saya mengenalkan diri dulu ya, nama saya Muhammad Sukri Marpaung. Kalau Marpaung jelas bukan orang Surabaya, orang Batak. Emak saya Tampu Bolon. Nah, kita bahas nanti kapan-kapan mana panitia nih, DKM, nanti undang saya sholat subuh kapan kita bahas bagaimana perjalanan sakaratul maut. Saya kan kerja di rumah sakit, saya tiap hari di RSUD itu, tiap hari ngeliat orang mati, tiap hari. Bagaimana sampai bapak, saking kan seringnya saya melihat orang mati, kadang sehari satu, sehari dua, sampai saya bisa memprediksi orang itu masih lama apa sebentar lagi. Bukan ilmu, bukan, saking kan seringnya. Ada yang mau saya lihat hari ini? Nggak ada ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan Allah umurnya, amin. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan buat kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.